Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai terkait pola struktur bagan organisasi pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan mekanisme kerja bimbingan konseling di sekolah. Nah, terkait kedua bagan tersebut bagaimana sih bentuknya? Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai struktur bagan organisasi pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, bagaimana sih bentuknya? Nah, seperti ini bentuk bagan bimbingan struktur organisasi pelayanan BK di sekolah. Nah, dapat kita lihat secara keseluruhan pola pelayanan bimbingan konseling atau manajemen bimbingan konseling di sekolah diterapkan agar bisa berjalan seperti yang diharapkan, yakni perlu didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Dengan di sini keterangan bahwa terdapat unsur Depdiknas, yakni personil yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Dalam hal ini adalah pengawas, sebagaimana dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Nah, yang kedua ada kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah. Ini penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendidikan pada satuan pelayanan sekolah, termasuk SMA, SMK atau SLTP secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab kegiatan atau dalam membuat kebijakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada koordinator bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan konselor atau guru BK, yakni pelaksana utama dalam pelayanan bimbingan konseling. Kemudian ada guru mata pelajaran, yakni pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan. Nah, kemudian ada wali kelas, guru pembimbing dan atau guru bidang studi. Nah, dalam hal ini mereka bertugas secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti rapor, pengajaran, kenaikan kelas, serta menerima pelayanan dalam kelas atau kelas tertentu. Kemudian ada siswa, yakni peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran dan praktik latihan dalam hubungan bimbingan di SMA dan atau sekolah. Kemudian ada tata usaha, yakni membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Kemudian di sini terdapat komite sekolah, yakni organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, sifat hubungan dalam bagan seperti gambar ini dapat diartikan secara variatif, yakni hubungan antara unsur Depdiknas dan kepala sekolah dengan koordinator BK atau konselor adalah hubungan administratif. Nah, hubungan antara koordinator BK atau konselor dengan guru atau wali kelas adalah hubungan kerjasama sekaligus koordinatif bila ditinjau dari garis administrasi kepala sekolah ke bawah. Sedangkan hubungan koordinator konselor atau guru BK dengan guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas dengan siswa adalah hubungan dalam pelayanan. Nah, sehingga dalam bagan ini sudah jelas bahwa ini dibuat secara teratur dan terperinci terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari segala unsur yang terlibat. Nah, seluruh pelaksana secara operasional memiliki tugas dan tanggung jawab personil dalam setiap program bimbingan konseling sekolah. Oleh karenanya, secara operasional pelaksana utama dalam bimbingan konseling sekolah adalah konselor atau guru BK dengan di bawah koordinasi seorang koordinator bimbingan konseling. Nah, kita lanjut pada pembahasan kedua, yakni terkait mekanisme kerja BK di sekolah. Seperti yang gambar yang saya genggam ini, yakni ini adalah mekanisme kerja bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, secara lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja BK yang tentunya tidak bisa lepas dari peranan kerja guru mata pelajaran, wali kelas,
guru pembimbing atau guru BK, dan kepala sekolah dalam proses pembinaan siswa di sekolah. Tentunya semuanya perlu ada kerjasama yang terjalin dari semua personil di sekolah yang meliputi guru mata pelajaran, guru pembimbing, guru BK, wali kelas, dan juga dari kepala sekolah. Sehingga adapun bentuk bagan yang saya tampilkan, yakni akan saya jelaskan dengan memulai dari guru mata pelajaran. Tugas utama dari guru mata pelajaran ini yakni membantu memberikan informasi tentang data siswa yang meliputi daftar nilai siswa, observasi, dan catatan, atau di sini disebut dengan anekdot. Kemudian ada unsur wali kelas, yakni di sini berperan sebagai orang tua kedua di sekolah. Nah, dan juga membantu mengkoordinasi informasi kelengkapan data yang meliputi seperti daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, catatan anekdot, dan laporan observasi siswa. Kemudian ada catatan home visit, kemudian ada catatan wawancara. Kemudian di sini ada guru BK atau konselor, di samping bertugas memberikan layanan informasi kepada siswa, guru BK juga bertindak sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, catatan konferensi kasus, dan guru pembimbing atau konselor juga perlu melengkapi data yang diperoleh dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan sumber-sumber lain terkait yang akan dimasukkan ke dalam buku pribadi atau map pribadinya. Kemudian di sini ada kepala sekolah yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis, bimbingan, dan konseling di sekolah yang perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, bahkan konselor atau guru BK. Kemudian kegiatan pembimbing lain yang perlu diketahui kepala sekolah antara lain melaporkan kegiatan bimbingan konseling sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data. Nah, di sini dijelaskan bahwa perlu diketahui seperti buku pribadi, kepala sekolah perlu mengetahuinya. Kemudian data psikotes juga perlu diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian laporan kegiatan pelayanan perlu diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian laporan bulanan BK atau bimbingan konseling harus diperiksa. Kemudian catatan konferensi kasus perlu diketahui oleh kepala sekolah, dan notulen rapat pelayanan harus diperiksa oleh kepala sekolah. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan Bagan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, semua kita dapat mengetahui segala apa yang informasi yang saya berikan terkait dengan kedua bagan tersebut, dan menginspirasi kita semua, baik itu dari segala unsur pendidikan bahkan teman-teman semua. Nah, sekian dari pemaparan Bagan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.